Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaikal Fauzi, NIM 19010007. Saya dari kelas 19A Keperawatan, Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan sputum. Yang pertama kali yang harus kita pahami adalah pengertian dari sputum. Sputum atau sekret biasanya dikenal di kalangan masyarakat yaitu dahak. Dahak ini berasal dari paru-paru, bronkus, dan juga trakea. Adapun tujuan dari pengambilan sputum itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui apakah di dalam sputum atau dahak tersebut ada bakteri Mycobacterium tuberculosa. Dan yang kedua yaitu untuk menegakkan diagnosa keperawatan TB paru. Yang kedua yaitu untuk menegakkan diagnosis TB paru dan pemberian OAT atau obat anti tuberkulosis. Di dalam pengambilan sputum itu sendiri terdapat 3 indikasi. Indikasi yang pertama yaitu menegakkan diagnosis TB paru. Yang kedua yaitu menentukan seberapa potensinya penularan TB paru tersebut. Yang ketiga yaitu memantau hasil pengobatan dari pasien tersebut. Apakah pengobatannya itu berhasil atau tidak. Selanjutnya kita beralih kepada persiapannya pasien. Yang pertama yaitu kita harus memberikan pemahaman kepada pasien apa arti dari sputum itu sendiri, agar pasien itu bisa membedakan yang mana sputum, yang mana air liur, dan juga yang mana darah, ataupun air liur campuran dengan darah. Yang kedua yaitu mengajarkan bagaimana cara mengeluarkan sputum yang benar, yaitu dengan cara batuk efektif. Batuk efektif tersebut yaitu dengan cara menghirup nafas dalam-dalam melalui hidung, terus ditahan selama 3 menit dan juga dikeluarkan melalui mulut. Lakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Jika dengan menggunakan minum air putih itu kurang efektif, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua yaitu olahraga ringan terlebih dahulu sebelum melakukan batuk efektif. Jikalau masih belum bisa, kita juga bisa menggunakan meminum teh manis atau obat GG. Yang ketiga yaitu memberikan port sputum kepada klien kita. Selanjutnya yaitu persiapan lingkungan. Usahakan lingkungan yang ada di sekitar kita itu selalu aman dan nyaman, dan juga jangan lupa menyiapkan alas agar sekret kita atau dahak kita itu tidak berantakan. Selanjutnya yaitu persiapan perawat. Yang pertama yaitu jangan lupa perawat selalu mengkaji TTV atau tanda-tanda vital. Yang kedua yaitu mengkaji bunyinya, jalannya pernafasan terhadap klien tersebut. Yang ketiga yaitu jangan lupa selalu mencuci tangan dengan 6 langkah. Terus yang terakhir yaitu menyiapkan 3 port untuk sputum tersebut. Selanjutnya yaitu mempersiapkan alat. Di sini saya telah menyiapkan alat-alat sederhana karena saya masih berada di rumah. Alat yang pertama yaitu kita selaku perawat jangan lupa selalu menggunakan handscoon atau sarung tangan ini. Selanjutnya yaitu ada bengkok, terus ada tisu, ada masker, ada air putih, dan juga ada 3 buah pot untuk tempat sputum tersebut. Dan tidak lupa selalu menyiapkan ballpoint yang bersifat permanen. Ini fungsinya nanti memberikan label terhadap pot sputum ketiga-tiganya ini. Pot sputum yang pertama itu dilakukan ketika pasien berada di klinik. Untuk pot sputum yang kedua yaitu
eh, pasien bisa melakukannya di pagi hari sebelum melakukan sikat gigi. Yang ketiga yaitu ketika pasien hendak berangkat ke klinik atau unit kesehatan terdekat. Ketika kita sudah menyiapkan alatnya, nah kita itu sebagai perawat jangan lupa selalu mencuci tangan. Tadi saya sudah mencuci tangan saya dengan 6 langkah. Selanjutnya saya akan menggunakan handscone atau sarung tangan. Di sini prinsipnya yaitu prinsip bersih. Selanjutnya untuk perawat jangan lupa menggunakan masker. Akan tetapi kali ini saya tidak akan menggunakan masker karenanya takut suara saya untuk terhambat oleh masker ini. Setelah itu jangan lupa untuk mempersiapkan tempat duduk untuk sang klien kita. Setelah itu kita bisa mempersilahkan masuk klien kita ke dalam dan juga membersihkan dulu. Ibu, sekarang kita sudah berada di ruangan khusus pengambilan sputum. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu sputum. Sputum itu sering kita sebut sebagai dahak, Ibu. Jadi dahak itu keluar dari paru-paru kita menuju bronkus dan juga trakea. Nah, bagaimana caranya mengambilkan sputum itu akan saya ajari Ibu, yaitu dengan menggunakan batu efektif. Begini caranya Ibu. Yang pertama, mengambil nafas melalui hidung. Ambil nafas kuat-kuat, ditahan di dalam paru-paru kita selama 3 detik. Setelah itu mengeluarkan melalui mulut. Dan ketika mengeluarkan langsung diwadahi di pot sputum ini. Lakukan sebanyak 3 kali. Saya beri contoh terlebih dahulu ya Ibu. Nah, di nafas yang ketiga ini Ibu langsung mengeluarkan dahaknya ketika sudah mengeluarkan nafas dari mulut Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu paham dengan pengertian dari saya? Paham, Mas. Terima kasih. Monggo Ibu bisa, sebelumnya Ibu bisa minum air putih terlebih dahulu agar mempermudah keluarnya dahak Ibu. Monggo Ibu bisa langsung segera dicoba. Ibu mohon untuk mengikuti instruksi dari saya. Monggo Ibu bisa menarik nafas dari hidung dan ditahan di dalam paru-paru Ibu selama 3 detik. 1, 2, 3 dan keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi Ibu. Keluarkan Ibu. Tarik nafas lagi Ibu. Nah, yang di sini yang terakhir yaitu langsung membatukkan ketika sudah mengeluarkan nafas nih Ibu. Bisa langsung dikeluarkan Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Untuk pot sputum yang pertama itu sudah terisi dengan dahak Ibu. Nanti saya akan mengirimkan pot sputum ini ke laboratorium untuk pengecekan. Dan untuk pot sputum yang kedua dan ketiga ini nanti Ibu bawa pulang. Yang kedua ini dilakukannya mengeluarkan dahaknya itu ketika Ibu baru pertama bangun tidur, sebelum gosok gigi dan juga sebelum makan. Apabila Ibu memiliki gigi palsu, hendaklah dibuka terlebih dahulu atau dilepas terlebih dahulu. Semoga diberikan Ibu. Untuk yang pot sputum yang ketiga ini dilakukan ketika Ibu hendak datang lagi ke sini. Jadi ketika hendak ke sini Ibu bisa langsung batu efektif lagi dan dahaknya bisa diwadahi di
pot yang ketiga. Monggo bisa diterima Ibu. Terima kasih, Mas. Oke, sama. Nah, ketika pasien hendak memberikan pot sekutum yang kedua dan yang ketiga itu memiliki dua jalur. Yang jalur pertama yaitu bisa langsung memberikannya kepada laboratorium, petugas laboratorium, dan yang kedua bisa memberikannya kepada perawat. Ketika pasien memberikan pot sekutum ini kepada perawat, biasanya petugas laboratorium itu memberikan form dan juga blanko, yang mana blanko tersebut berisi nama, jenis kelamin, usia, alamat, dan juga nomor registrasi. Nantinya blanko tersebut akan ditempelkan di kedua pot sekutum ini. Ketika telah ditempel, maka kita bisa langsung mengirimnya ke petugas laboratorium. Nah, setelah melakukan pengambilan spesimen sputum atau dahak, kita itu wajib membersihkan kembali tempat-tempat yang telah kita gunakan. Nah, nanti ini kita kembalikan lagi kepada tempatnya. Jangan lupa untuk membuang sarung tangan ini ke dalam bengkok, dan tidak lupa untuk mencuci tangan 6 langkah. Nah, tadi saya telah memberikan praktek bagaimana cara pengambilan sputum yang benar. Semoga di ujian SC pada kali ini di mata kuliah IDK, semoga nilai saya memuaskan. Amin. Terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau yang dapat menyinggung hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.